Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Menyanyikan Indonesia Raya, silakan DJ-nya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari hitungan 3, 4 mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Edwin, namanya izin kali sakit. Kelvin sakit. Nadia sakit. Berarti 4 orang yang tidak masuk. Nah, untuk sebelum mulai pelajaran, saya ingatkan dulu jangan lupa setiap hari menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan, karena sumber dari kesehatan yaitu jika lingkungan kita itu bersih. Jadi untuk piket hariannya di kelas 12 IPS 3, jangan lupa selalu datang sebelum bel membersihkan kelas, karena lingkungan yang bersih itu nanti akan lingkungan yang bersih akan istilahnya amal bawatul minal iman, yaitu kebersihan itu sebagai dari iman dan bisa menjaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya mau menjelaskan materi mengenai buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum dan buku besar pembantu dalam perusahaan dagang. Nah, sebelum saya sampaikan materi, untuk materi yang minggu lalu mungkin ada yang masih ingat? Iya, ada siapa? Jurnal khusus. Jurnal khusus ada berapa,
5, yaitu apa saja? jurnal, kemudian jurnal, penjualan, Salah satu, ayo Rizky Anton sebutkan ada 5 jurnal khusus. jurnal Pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal umum. Bagus untuk Rizky. Jadi itu ya. Sebelum kita mempelajari buku besar, harus paham mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Ada 5 itu tadi, yaitu jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Ada yang masih ingat jurnal penjualan itu mencatat mengenai transaksi apa saja? Penjualan secara non tunai. Bagus, itu dari Jea. Kemudian itu jurnal penjualan. Kalau jurnal penerimaan kas, yang lainnya masih ingat apa itu jurnal penerimaan kas? Mencatat seluruh transaksi penerimaan secara tunai, penerimaan kas secara tunai. Kas itu apa toh? Uang. Jadi setiap diterimanya uang ke perusahaan itu dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas. Bagus untuk Rizky. Itu jurnal penerimaan kas. Kemudian jurnal pembelian. Lainnya siapa? Siapa namanya? Lulu. Pembelian secara non tunai. Nah, jadi jurnal pembelian, kapan kita memasukkan transaksi ke dalam jurnal pembelian? Jika transaksinya itu beli secara non tunai. Bagus dulu. Jadi itu ya. Untuk jurnal pembelian, seperti biasanya misalkan kamu ke kantin atau ke kopsis, kalau kamu beli tapi tidak keluar uang, berarti kamu punya apa? Punya utang. Nah, itu masuk di jurnal pembelian. Nah, kemudian ada lagi jurnal pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas itu yang masuk dalam jurnal pengeluaran kas itu transaksi pengeluaran yang dikeluarkan apa? Uang atau kas. Jadi pengeluaran kas itu mencatat transaksi keluarnya uang dari perusahaan. Misalkan kamu beli di kopses, di kantin secara tunai, berarti kan harus keluar uang. Nah, kalau keluar uang itu berarti masuk jurnal pengeluaran kas. Itu ya. Kemudian ada lagi jurnal umum. Kalau jurnal umum itu mencatat apa? Jurnal umum mencatat transaksi yang tidak ada atau tidak bisa masuk ke jurnal 4 jurnal khusus yang tadi
depan. Nah, untuk hari ini saya mau menjelaskan mengenai materi buku besar. Masih ada yang ingat untuk posting ke buku besar? Dulu di semester 1 kan sudah mempelajari mengenai apa? Semester 1 sudah mempelajari mengenai buku besar dalam perusahaan apa? Semester 1 perusahaan jasa. Nah, jadi kalau kamu memahami untuk siklus akuntansi perusahaan jasa, untuk bisa memahami siklus akuntansi perusahaan dagang itu sebenarnya lebih mudah karena sebelumnya sudah mempelajari di semester 1. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai buku besar umum dan buku besar pembantu. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa minta tolong salah satu membacakan judulnya asik yang keras. Tujuan pembelajaran yang pertama mendeskripsikan pengertian buku besar ini dan buku besar pembantu dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah penyusunan buku besar ini dan buku besar pembantu dengan tepat. Yang ketiga, mendeskripsikan sumber pencatatan buku besar ini dan buku besar pembantu dengan tepat. Yang terakhir, merancang buku besar ini dan buku besar pembantu dengan tepat. Jadi itu ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita bisa mendeskripsikan mengenai pengertian buku besar umum dan buku besar pembantu. Jadi harus ngerti dulu pengertiannya itu apa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah penyusunan buku besar umum dan buku besar pembantu. Jadi setelah mengetahui pengertiannya bisa mengidentifikasi langkah-langkahnya untuk menyusun buku besar. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan sumber pencatatan buku besar umum dan buku besar pembantu. Dari mana untuk data kita mengerjakan buku besar, yaitu sumbernya ya dari jurnal sebelumnya yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir yaitu merancang buku besar umum dan buku besar pembantu. Nah, setelah mengetahui sumber pencatatannya yang sudah dikerjakan sebelumnya di jurnal khusus, kita bisa merancang buku besar umum dan buku besar pembantu. Pengertian dari buku besar. Pengertian dari buku besar. Buku besar itu bukan berarti buku yang besar, tapi apa? Merupakan apa? Jadi itu ya, buku besar itu mencatat perubahan dari saldo-saldo suatu akun melalui buku besar, misalkan kas. Melalui buku besar kas, kamu bisa mengetahui saldo awal dari kas, kemudian dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, akhirnya diketahui saldo akhir dari kas. Makanya itu untuk buku besar kita bisa mengetahui apa perubahan yang terjadi pada suatu akun. Semua akun, tidak hanya kas saja. Ada kas, ada piutang, kemudian ada lagi apa? Akun-akun yang ada di dalam perusahaan dagang. Ada utang, kemudian ada peralatan, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada apa lagi? Beban-beban, kemudian ada pendapatan. Nah, melalui buku besar kita bisa mengetahui saldo dari setiap akun yang ada di dalam perusahaan dagang. Kemudian bentuk buku besar perusahaan dagang. Nah, bentuknya itu ada yang pertama yaitu bentuk T. Kalau bentuk T
keterangan, kemudian ada ref, kemudian ada debit, kemudian ada kredit, kemudian ada kolom saldo. Ini yang 3 kolom. Kemudian yang 4 kolom, bedanya yang dengan 3 kolom itu hanya beda sedikit saja, tanggal, kemudian keterangan, kemudian ref, kemudian ada debit, kemudian ada kredit. Nah, yang 4 kolom saldonya ini dibagi-bagi menjadi 2, yaitu untuk kolom apa? Debit dan kredit. Ini saldo. Masih ingat saldo normal dari setiap akun? Harta saldo normalnya apa? Debit. Harta utang. Utang saldo normalnya kredit. Harta utang. Modal saldo normalnya saldo normal dari utang. Utang bertambah di sebelah mana? Utang bertambah di sebelah kredit. Jadi saldo normal dari utang kredit. Gitu ya. Itu bentuk-bentuk dari buku besar. Kemudian langkah-langkah posting ke buku besar umum. Nah, buku besar itu nanti ada 2, buku besar umum dan buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu hanya beberapa akun saja yang mempunyai buku besar pembantu. Yang pertama, jumlahkan dulu jurnal khususnya, kemudian tutup dengan memberi garis ganda. Kemudian yang kedua, masukkan angka jumlah dari jurnal khusus ke debit ke debit, kredit ke kredit. Kemudian yang ketiga, mengisi kolom ref dengan nomor akun. Yang keempat, kolom ref dalam akun buku besar diisi dengan halaman jurnal. Kemudian yang kelima, akun kolom serba-serbi yang diposting adalah angka masing-masing akun. Setelah diposting, diberi tanda centang. Kemudian tanggal posting adalah tanggal akhir bulan yang bersangkutan. Nanti saya contohkan untuk postingnya. Kemudian buku besar pembantu, itu tadi buku besar umum. Kalau buku besar pembantu itu merupakan istilahnya apa ya? Rincian dari buku besar umum. Contohnya yang mempunyai buku besar pembantu itu apa? Piutang, kemudian utang, kemudian persediaan. Piutang rinciannya, piutang itu apa toh? Kita punya apa? Punya apa? Punya tagihan. Nah, tagihannya kepada siapa saja, jadi dijelaskan. Ada misalkan tagihan kepada A, kepada B, kepada C. Nanti dari buku besar pembantu akan diketahui saldo dari piutangnya berapa kepada A, saldo piutang dari B berapa melalui buku besar apa? Pembantu. Jadi itu oke ya. Kemudian jadi rinciannya itu buku besar pembantu. Nah, macamnya itu ada buku besar pembantu piutang, kemudian buku besar pembantu utang. Utang berarti kita punya utang kepada siapa saja. Misalkan saya punya utang kepada Dea, kemudian saya punya utang kepada Lulu, saya punya utang kepada Rizkianto. Nah, kalau melalui buku besar utang, saya tidak bisa mengetahui saya punya utang ke Lulu berapa, saya punya utang ke Dea berapa, saya punya utang ke Rizkianto berapa. Bisa diketahui per apa itu? Kreditur. Per krediturnya berapa itu melalui apa? Buku besar pembantu utang. Itu ya. Kemudian langkah-langkahnya itu hampir sama dengan posting ke buku besar umum, sama. Jumlahkan jurnal khusus, kemudian tutup dengan garis ganda. Masukkan angka dari jurnal khusus, dari debit ya ke debit, dari kredit ke kredit. Kemudian mengisi kolom ref.
buku besar untuk setiap, misalkan piutang ya setiap debiturnya, kalau utang ya setiap kreditur. Ya, langkah-langkahnya. Kemudian yang keenam, transaksi dicatat ke buku besar pembantu sesuai dengan tanggal kejadian transaksi. Kalau di jurnal khusus itu kita punya kemudahan, postingnya itu setiap akhir bulan. Tapi kalau untuk ke buku besar pembantu itu postingnya setiap tanggal transaksi. Jadi rinciannya misalkan saya bayar utang ke JA, berarti langsung masuk di buku besar utangnya JA. Saya bayar utang ke Lulu, berarti saya masukkan di buku besar pembantu utang Lulu. Kalau misalkan saya beli ke JA tapi tidak bayar, berarti masuk juga ke buku besar pembantu utangnya JA. Itu ya, itu buku besar pembantu. Kemudian setiap akhir bulan tiap buku besar pembantu dijumlahkan. Itu untuk materinya. Untuk contoh postingnya saya contohkan ini ya. Ini jurnal khususnya. Jurnal khusus itu ada jurnal penjualan, penerimaan kas. Bisa minta tolong dihapuskan tiketnya. Dari jurnal penjualan, di jurnal penjualan itu ada berapa akun? Akunnya ada berapa? Akunnya ada berapa? 2. Yaitu apa? Akunnya piutang dagang dan penjualan. Jadi dari jurnal penjualan nanti bisa saya posting ke buku besar piutang. Ini tanggal, kemudian keterangan, kemudian kemudian debit, kemudian saya pakai yang 4 kolom ya, kredit. Untuk pakai 4 kolom atau 3 kolom nanti bisa dicoba mana yang lebih mudah, sebenarnya sama. Nah, posting judulnya tadi piutang ya, nomor akunnya untuk piutang itu 102 atau tergantung dari setiap perusahaannya memberi nomor akun. Kemudian tadi untuk posting ke buku besar umum dari jurnal khusus itu bukan per tanggal 4, 10, 12, 19, tapi langsung pada postingnya pada setiap bulan, setiap akhir bulan. Jadi itu ya Rizky. Betul Rizky, untuk berarti ini tanggal transaksinya tanggal berapa? Misalkan ini transaksi untuk bulan Januari. Januari itu tanggal terakhirnya, tanggal akhir bulannya tanggal 31. Keterangannya itu diisi dari sumber jurnal khususnya. Ini tadi diperoleh dari jurnal penjualan. Ini diisi dengan jurnal penjualan. Refnya diisi dengan halaman jurnal. Misalkan dari halaman jurnal penjualan 01 berarti diisi dengan 01, itu diisi dengan halaman jurnal penjualannya.
strip. Nah, bisa bantu saya untuk posting yang akun penjualan yang mau maju, silakan. Ya, silakan. Jurnal berarti buku besar penjualan. Di bawahnya boleh, di sampingnya boleh. Ya, dikasih judul buku besarnya. Tanggalnya diisi tanggal 31. Kemudian keterangan diisi dengan ya, sumber dari buku besarnya itu ambil dari jurnal khusus apa. Kalau jurnal khususnya dari jurnal penjualan, berarti keterangan diisi dengan jurnal penjualan. Kemudian refnya diisi halaman jurnalnya. Halaman jurnal penjualan 01, berarti ref diisi 01. Kemudian penjualan masuk setelah kredit senilai 11.210. Kalau yang debit tidak ada isinya berarti dikasih tanda strip. Benar Pak salah untuk pekerjaan Rizky? Benar, bagus untuk Rizky, tepuk tangan untuk Rizky. Kemudian itu dari jurnal penjualan, contoh postingnya. Kemudian saya contohkan lagi dari jurnal penerimaan kas. Nah, kalau ada jurnal penerimaan kas seperti ini, berapa akunnya dalam jurnal nanti untuk postingnya buku besar? Kaitannya dengan berapa akun? Berapa akun? 3 apa saja di sini? Potongan penjualan. Penjualan ini ada isinya enggak? Ada. Yang pertama yaitu apa? Kas. Yang kedua potongan penjualan. Yang ketiga piutang dagang. Kemudian yang untuk yang ada di koran serba-serbi itu dimasukkan ini. Berarti nanti pendapatan bunga juga diposting ke buku besar pendapatan bunga. Nah, untuk posting ke buku besar kas bisa minta tolong siapa yang bisa? Berarti nanti yang diambil apanya? Yang diambil adalah nilai apanya? Saldonya. Bisa minta tolong? Salah satu maju ke depan. Tadi waktunya apa? Jurnal penerimaan kas ya. J, bisa minta tolong buku besar yang pertama yaitu apa? Kas. Minta tolong untuk buku besar kas. Dari situ saja, dari buku besar piutang, nama akunnya dihapus, kemudian nominalnya dihapus yang ini. Nah.
nama akunnya Kas. Kemudian tanggalnya 31, keterangannya jurnal penerimaan kas. Halaman jurnalnya kalau penjualan tadi 01, misalkan untuk yang penerimaan kas 02. Berarti refnya diisi dengan 02. Yang diposting per misalkan CV semangat, UD roda atau langsung pada saldonya. Langsung pada saldonya sebelah debit senilai 11.812.000. Masuk kolom saldo berapa? Masuk kolom saldo langsung berapa nih? 11.812.000. Nah, jadi ini ya, sebelum masuk di kolom saldo itu masukkan dulu di ini ya. Kan dari kolom debit ya. Jadi 11.812. Karena di kredit nggak ada, berarti langsung di bawah kolom saldo 11.812.12. Terima kasih Cia, bagus untuk Cia. Kemudian akun berikutnya dari jurnal penerimaan kas. Ini ada akun apa? Potongan penjualan. Sebelahnya asin siapa? Siapa? Izul. Bisa minta tolong Izul untuk akun potongan penjualan. Akun potongan penjualan tanggalnya diisi dengan tanggal 31, yaitu tanggal akhir bulan. Kemudian keterangannya jurnal apa? Penerimaan kas. Refnya halaman jurnalnya 02. Potongan penjualan di sebelah apa itu? Debit. Masuk berapa itu? 48.000. Terima kasih Izul. Benar itu untuk Izul? Benar ya? Potongan penjualan kolom debit 48.000, jadi masuk kolom saldo 48.000 sebelah debit. Terima kasih Izul, bagus untuk Izul. Itu ya, itu contoh dari posting ke buku besar umum. Kalau untuk posting ke buku besar pembantu, nah, buku besar pembantu contohnya dari jurnal penjualan yang ada akun piutangnya itu kan dari jurnal penjualan. Nah, untuk contoh salah satu contohnya saja ya, nama debiturnya. Sini ada nama debitur, kemudian alamat. Saya kasih contoh untuk yang misalkan UD Roda Jaya, yang tanggal namanya ya, namanya UD Roda Jaya. Kemudian alamatnya disesuaikan dengan alamat dari debiturnya. Kemudian untuk buku besar
Debitnya piutang, kreditnya penjualan, berarti transaksinya penjualan secara kredit. Di sini diisi dengan penjualan. Jadi nanti keterangannya bisa jadi penjualan atau bisa jadi pelunasan. Penjualan sebelah mana? Sebelah penjualan di sebelah. Loh, ini tadi untuk buku besar piutang. Berarti piutang dari Roda Jaya. Piutangnya Roda Jaya kan ini ya. Berapa ini? 2.660.000. Di sini untuk postingnya itu tiap kali tanggal transaksi. Ini tanggal 4 penjualan, kemudian refnya dari misalkan 01, kemudian berapa? 2.660.000, kemudian saldonya 2.660.000. Itu dari untuk Roda Jaya. Kemudian yang berkaitan dengan piutang lagi itu adanya apa? Adanya pelunasan. Kalau pelunasan berarti kan semula kita punya tagihan ke UD Roda Jaya. Kalau UD Roda Jaya itu membayar, berarti ada di jurnal apa? Pelunasan itu masuk di jurnal apa? Penerimaan kas. Saya cek di jurnal penerimaan kas. Ini ada tanggal berapa? Tanggal 5. Berarti tanggal 5 UD Roda Jaya itu apa? Melunasi piutangnya. Tanggal 5. Judulnya apa di sini? Pelunasan. Kemudian pelunasan itu masuk di sebelah mana? Piutangnya di sebelah mana piutangnya? Kredit. Berarti masuk di kredit. Debitnya tidak terisi, berarti diskret. Berapa itu? 2.250.000. Saldonya berapa? Berarti diselisihkan karena ini kan debit ketemu kredit. Ya kan? Debit ketemu kredit berarti dikurangkan. 2.660 dikurangi 2.250 berapa? Berapa? 660 dikurangi 250 berarti 4. Berarti di sini 410.000. Kemudian dicek lagi di jurnal umum ada enggak? Karena berkaitan dengan enggak ada ya. Berarti untuk Roda Jaya sampai dengan akhir bulan itu Roda Jaya kita mempunyai apa? Piutang itu kita mempunyai apa? Tagihan. Tagihan pada Roda Jaya berapa? 410.000. Jadi melalui buku besar pembantu itu kita bisa mengetahui misalkan dari jadi semangat itu piutangnya berapa. Dari Roda Jaya setelah dicek di buku besar pembantunya Roda Jaya itu saldonya ada 410.000. Itu ya. Itu untuk prosedur posting dari jurnal khusus ke buku besar umum maupun buku besar pembantu. Nah, untuk hari ini saya bagikan LKPD untuk mengetahui pemahaman terhadap buku besar. Saya bagikan dulu LKPD-nya. Dibentuk kelompok dulu berapa
kegiatan proyek hari ini. Diselesaikan dengan teman kelompoknya. Jelas. Untuk posting ke besar, kemudian jurnal khususnya, jurnal khusus yang pertama yaitu jurnal khusus bola. Tapi untuk besar itu pasti yang paling atas pasti harta, kemudian utang, kemudian modal kelompoknya, harta, utang, modal, pendapatan, kemudian ada karena ada akunnya dari perusahaan dagang, ada penjualan, ada kemudian ada jadi buku besar itu pasti urut dari akun-akun data, kemudian akun-akun utang, kemudian akun-akun modal, pendapatan, penjualan, kemudian dan kemudian untuk postingnya jurnal penjualan berarti postingnya nanti berapa akun? 2 akun itu apa? Piutang, dagang dan kalau nanti sudah diposting di bawah dari angka itu nanti diberi nomor akunnya. Nomor akun piutang misalkan 102, kemudian nomor akun dari penjualan bawahnya sini pasti itu kalau sudah diposting. Kalau sudah ada nomornya di sini berarti tandanya apa? Tandanya angka tersebut sudah diposting. Posting itu apa? Memindahkan. Memindahkan namanya pindah, tidak ada perubahan posisi semula debit berarti dipindahkan ke buku besar itu sudah disebut debit. Kalau semula di jurnal khususnya kredit berarti masuk di buku besarnya kita disebut gimana? Posting ke buku besar. Jadi buku besar itu kita lihat dulu apanya, jurnal khususnya. Posting itu sumbernya kan dari mana? Posting itu sumbernya dari jurnal umum atau jurnal khusus. Jadi karena kita membahasnya perusahaan dagang itu mengenal ada 5 jurnal khusus tadi, ada penjualan, kemudian apa lagi? Penanaman atas, kemudian pembelian, pengeluaran kas dan jurnal umum. Jadi berdasarkan 5 jurnal khusus ini kita mengerjakan buku besarnya. Nah, buku besar itu pasti urut mulai dari kelompok apa saja? Kelompok harta itu ada kas, piutang, kemudian perlengkapannya ada kantor dan buku, kemudian peralatan. Perlengkapan dengan peralatan dan bedanya apa? Perlengkapan itu harta rancang. Harta rancang ini ditandai dengan 103, 104. Itu berarti harta rancang. Kalau tetap itu apa? Peralatan di sini ada 111. Jadi bukan nanti 10, tapi 11 itu adalah untuk postingnya. Tinggal dilihat kalau sudah merancang buku besarnya disusun dari harta, utang, modal, beban dan pendapatan, kemudian dicek. Setelah disusun dibuat buku besarnya, jurnal penjualan berarti ada berapa akun ini? Berarti kan ada berapa akun? 2 akun. Piutang dan penjualan. Piutang dagang ini nanti diposting ke buku besar piutang dagang. Kalau sudah diposting ke bawah jurnal di sini diberi nomor akunnya. Nomor akun piutang dagang kemudian kalau sudah sini jurnal akun penjualan sudah diposting ke buku besar penjualan, di bawahnya cuma diberi nomor akun ya. Jadi tinggal namanya posting itu ada perubahan posisi debit kredit itu ada perubahan tidak, karena posting itu pindah itu ya hanya dipindahkan dari debit ke debit, kemudian dari kredit ke kredit. Jadi tidak ada perubahan posisi debit dan kredit gitu ya. Posting dari jurnal khusus ke buku besar. Jadi sebelum
Sorting semuanya disiapkan bersama semuanya ada berapa ya. Saya ditanyakan fungsi rincian dari utangnya per kreditur kemudian sama holder. Jadi nanti ada uang besar utang besar pembayaran utang di PT Makmur dalam bentuk tanggal 5 17 kredit sampai 1 juta 200. Kemudian tanggal 21 berarti ini yang 50% ya. Berarti deposito itu belum masih. Berarti otomatis nanti sebesar pembantu utang yang bermakmur itu masuknya dari mana? Kan berarti kredit jadi nanti disisihkan 1 juta 200 disisihkan 700 berarti sebelum memasukkan yang tanggal 21 kurang tanggal berarti tanggal yang pertama tadi dari jurnal pembelian tanggal 5 yang kemudian tanggal 20 yang di jurnal umum dan tanggal yang di jurnal pengeluaran berarti kan kredit 1.200 kemudian ini debit kredit berapa? Tanggal 6 kredit debit berapa ini? 500 berarti kan 1.200 dikurang 500 berarti masih 700. Kemudian ada donasi 700 berarti utangnya memang jadi ya berarti nanti ada 20 cek ke sini. Nah, di sini berarti nanti untuk besar pembantu utangnya toko golden itu hanya satu yaitu tanggal 16 berarti 600.000 jadi hanya kalau dari satu pembantu utang dari toko golden itu satu utangnya jadi berapa? Itu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 berarti
Kemudian ada lagi di sini sisa. Oh, ini untuk optimal, berarti penjualan melihatnya banyak dari jurnal penjualan dan itu besar umum dari penjualan. Udah kayak penjualan. Tapi penjualan itu bisa dilihat apa? Ya, untuk tanggalnya karena ambil dari jurnal ini disesuaikan dengan tanggal transaksi. Kenapa? Karena jurnal kan campuran, jadi tidak hanya satu akun saja yang bisa tanggal langsung akhir bulan itu juga kemudian berdiri sendiri yang akhir diskusi itu ya ada yang ditanyakan mana pertanyaan ini tadi kelompok nilai 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 5 kelompok 4 tadi 5 berarti buku besar untuk pembelian, rekor pembelian dan beban gaji. Nah, untuk akun pembelian ini berarti kita lihatnya di KTP yang dengan KTP-nya berarti ini tadi akun pembelian. Berarti kita lihat dari jurnal yang berhubungan akun pembelian itu berarti jurnal apa? Pembelian, jurnal, pengeluaran, kasih kan ada pembelian. Jadi nanti kalau pembelian itu kan di satu kolom sendiri, postingnya yang akhir kecuali kalau di kolom serba serbi, karena kolom serba serbi itu tidak bisa langsung diposting sejumlah jumlah yang ada di serba serbi, tapi tiap akhirnya kemudian pembelian jadi kita cari di jurnal umum ini untuk postingnya jurnal umum juga per tanggal transaksi. Karena apa? Karena jurnal umum itu tidak hanya untuk satu akun tapi ada beberapa akun atau campuran, jadi postingnya per tanggal transaksi itu ya. Yang ini cek dari saldonya itu dari ada buku akuntansinya. Untuk piutang itu kan ini tanggal 1 Januari diterima pemberkasan dari CV Semangat senilai 2.400.000 atas penjualan tanggal 24. Tanggal 24 kan bulan sebelumnya berarti kan ada jurnal khusus sendiri dari saldo dari jurnal khusus yang bulan Desember itu diposting saldonya mulai dari transaksi yang sebelumnya itu tanggal 24 bulannya saldonya 2.400.000. Kemudian baru setelah itu diposting dari piutang tadi dari
kredit dengan 100.000 berarti ini kan dari 2.400.000 ini di debit jadi digunakan debit dengan kredit disisihkan debit dengan kredit lagi itu saat 13.510 dikurangi 11.850 hasilnya 1.600. Nanti disisihkan. Oke, kalau kas pasti berkaitan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Cuma penerimaan kas ini 1.813 kemudian langsung nanti langsung besarnya saja.
Diterima pembayaran piutang dari CV pajak. Kemudian berarti kaitannya dengan apa? Piutang. Ya, ini berarti yang benar yang kolom sampai
Pupuk Golden. Pupuk Golden dilihat di apa itu jurnal? Ya. Nama berarti nama produknya Pupuk Golden. Dan tanggalnya karena ini kita bahas tanggal resminya dari Pupuk Golden ya tanggal 16 ini tahunnya di sebelah mana? Kita di sebelah nanti ada lagi yang berkaitan dengan Pupuk Golden tidak? Kalau tidak ada berarti ya bisa membantu utangnya Pupuk Golden itu potongan penjualan dari jurnal penyerangkan. Jadi buat terus yang lain penjualannya bisa presentasi ke depan mulai dari kelompoknya siapa yang mau duluan? Boleh? Kelompok satu tadi apa? Pupuk besar. Apa? Kan? Kan sudah tanggalkan sama ini ya dari bersama masukkan ini dasarnya berapa besar uang dulu? Iya. Nggak mau. Ini teks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai besar umum terutama ke akun kas pada tanggal 31 diterima jumlah kas masuk sebesar JKM sebesar Rp11.812.000 di sebelah debit dengan nomor rek JKM 01. nilai 11.812.000 rupiah. Berikutnya pada tanggal Kolom saldo satunya di sebelah debit bisa nilai 11.812.000. 11.812. Kemudian Berikutnya tanggal 31 diterima ada JKK jumlah kas keluar dengan nomor rek JKK 01
sebelah kredit sebesar 11.775.000. Saldonya tinggal 37. Itu diperoleh dari mana? Saldo diperoleh dari CKM yang berada di sebelah debit, yaitu sebesar 11.812.000 dikurangi CKK karena di sebelah kredit sebesar 11.775.000. Karena debit ketemu kredit maka dikurangi. Jadi itu ya. Untuk posting ke buku besar kas dari kelompok 1 namanya kas, berarti ambil dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, itu pasti. Dari JKM itu pasti di sebelah debit, karena apa? Terima kas. Kalau terima pasti di sebelah debit. Kemudian dari J jurnal pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas uangnya kan berkurang di sebelah kredit. Dari jurnal penerimaan kas dan dari jurnal pengeluaran kas akan diperoleh saldo dari kas, yaitu berapa tadi? 37.000. Anda Berikutnya di piutang dagang tanggal 1 ada saldo sebesar 2.400.000 di sebelah debit. Saldonya 2.400.000. Berikutnya tanggal 31 dari jurnal penjualan piutang dagangnya sebesar 11.210.000 di sebelah debit dengan nomor F1. Saldonya di sebelah debit 13.610.000. diperoleh dari Debit ketemu debit ditambah, jadi dari 22.800 ditambah 11.210. itu ya. Jadi dapat ketemu dapat dari kolom saldonya berarti di jumlahkan. Lanjut. Berikutnya tanggal 30 itu didapat dari jurnal umum dengan keterangannya yaitu rekod penjualan dengan nomor F5. Ref itu dari halaman jurnal ya. Halaman jurnal dari jurnal umum untuk kasus ini diberi halaman jurnal Di sebelah kredit sebesar 100.000. Saldonya tinggal 13.510.000. Yang lain ngerti ya? Kredit dikurangi. Dari saldo itu nanti berarti karena dari saldo yang 13.610.000 kemudian ketemu tanggal 30 jurnal umum sebelah kredit, jadi diselisihkan, jadinya saldonya 13.510.000. Lanjut. Berikutnya tanggal 31 dari jurnal penerimaan didapatkan dari sebelah kredit 8.850. Jurnal penerimaan kas halaman 2 sebelah 880. berapa? Piutangnya 11.850. 11.850. Kemudian saldonya Tinggal 160. jadi selisih antara cara mencarinya selisih antara debit ketemu kredit, jadi 13.510 dikurangi 11.850. Itu untuk buku besar piutang. Jadi yang lainnya ngerti ya? Paham ya? Lanjut di buku besar pembantu piutang. Ada buku besar pembantu piutangnya ada berapa? 5. Coba dipresentasikan Yang buku pertama besar pembantu aja. 2 saja. Ya. Yang pertama dari CV Semangat ada
saldo sebesar 2.400.000 di sebelah debit. 2.400.000. Saldonya di sebelah debit juga 2.400.000. 2.400.000 rupiah. Berikutnya tanggal 1 lagi terjadi pelunasan di sebelah kredit 2.400.000 rupiah. Tanggalnya dilunasi berapa? 2.400.000. 2.400.000. Jadi saldonya tinggal 0 rupiah. 0 rupiah. Diperoleh dari Debit kurangi kredit. debit ketemu kredit, nilainya sama, jadi saldonya 0. Jadi kesimpulannya apa? Tagihan kepada PT Semangat itu tidak ada lagi tagihan atau apa? Lunas gitu ya. Terus lanjut di Udara Jaya. Berikutnya ke Udara Jaya yang beralamat di Bekasi. Pada tanggal 4 terjadi penjualan di sebelah debit senilai 2.660.000. Saldonya di sebelah debit sama 2.660.000. Kemudian pada tanggal 5 terjadi pelunasan di sebelah kredit senilai 2.250.000. Saldo akhirnya yaitu 410.000 di debit, diperoleh dari debit ketemu kredit dikurangi, jadi tinggal 410.000. Itu yang untuk Udara Jaya. Jadi postingnya untuk buku besar pembantu itu tiap kali tanggal transaksi. Kalau transaksi tanggal untuk Udara Jaya tanggal 4 dan 5, berarti yang masuk di buku besar pembantu piutannya untuk Udara Jaya ya tanggal 4 dan 5. Keterangan di sini
jurnal penjualan. Refnya 01. Dan terletak di sebelah kredit yaitu sebesar 11.210.000. Saldonya sama 11.210.000 sebelah kredit. Untuk akun penjualan dari jurnal penjualan saja. Ya, sudah penjualan. Ya. Mas lanjut. Lanjut, retur penjualan pada tanggal 30. Keterangan di jurnal umum. Refnya nggak ada. Lanjut. Terletak sebelah debit sebesar 100.000. Saldonya sama, terletak di sebelah debit yaitu 100.000.